Baik, mungkin adik-adik di sini saya mau sampaikan ini ya, berbagi saja apa yang saya setelah kemarin ya saya lakukan pertukaran informasi terkait sebenarnya substansinya posisi DPRD dalam keuangan daerah itu seperti apa ya. Eh, Ini yang mungkin seperti ini ya, dalam rangka penguatan kapasitas DPRD di Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga adik-adik juga di kampus bisa memahami kita tidak bisa dalam pengelolaan keuangan kita hanya lihat pemerintah birokratis, tapi dalam artian proses ini ada dalam proses-proses yang perlu kita lalui bersama tahapan baik tata cara dalam DPRD ya. Oke, nah ini mungkin beberapa hal yang kemarin saya bagikan ada tiga bagian ya, memupuk pemahaman konseptual, gambaran singkat posisi APBD, ya, terus bagaimana kita terus memupuk pemahaman teknis supaya pemahaman DPRD ini berseragam dengan apa yang menjadi apa ya proses di dalam pemerintah daerah. Ya. Oke, kita coba yang pertama. Terkait ini ada beberapa hal ya. Eh, Nah, di sini yang paling penting adalah undang-undang ya, bahwa eh, undang-undang yang selalu memberikan pedoman ya buat kita untuk menyusun keuangan. Nah, yang paling pertama yang belum berubah sih ya selama reformasi ini adalah Undang-Undang 17 2023. Nah, di situ di substansinya bahwa APBD itu merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau kita berbicara pada konteks pengelolaan keuangan daerah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang apa itu anggaran pendapatan belanja daerah pada pasal 16 dan 17 ya. Nah, di dalam pasal 28 ayat 3, ya, pasal 28 ayat 3, di situ ada perubahan apa yang tahapan ataupun bukan tahapan, tata cara dalam kita berbicara tentang APBD itu. Ya. Nah, di sini ada perubahan, ya. Ada perubahan istilah perubahan APBD dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kaidah-kaidah kenapa APBD itu berubah. Ya. Nah, di sini secara konsep ya, pasal 23. Sedangkan di pasal di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 ini baru ya terkait orang bisa singkat THKPD ya. Di situ ada hubungan kita dengan daerah dengan pusat, baik pusat dengan daerah. Nah, di sini pasal 3 saya mulai di pasal 3 bahwa prinsip penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD atau dari beban APBN ya. Jadi kewenangan pemerintah daerah itu bisa didanai oleh APBD dan juga didanai oleh APBN ya. Inilah wujud dari bagaimana menjaga kesatuan bangsa ya kalau menurut hemat saya. Nah, itu substansinya. Ya, yang berikutnya eh, berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Nah, di undang-undang pemerintah daerah pada pasal 330 ya, pada pasal 330 ini telah ditetapkan bahwa mengenai proses penyusunan APBD itu harus melalui proses penyusunan ya, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan hingga pada pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, pada konteks tiga ini bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita berbicara keuangan, pengelolaan keuangan daerah, otomatis kita berbicara APBD. Waktu kita berbicara APBD, maka kita berbicara pasal 330 dalam pemerintah daerah. Nah, inilah harus yang kita pahami sehingga kita taat kepada hukumnya. Nah, sedangkan pada peraturan pemerintah 12 tahun 2019 ditegaskan bahwa melalui pasal 221 ya, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Menteri menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ya. Nah, disinilah menjadi jembatan bagaimana hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dikelola menurut asas yang ada di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Sehingga Menteri sebagai penanggung jawab pada bidang pengelolaan keuangan negara perlu menyediakan suatu peraturan teknis untuk daerah, provinsi, dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mempedomani hal itu.
Sehingga perjalanan Undang-Undang 17 2003 tadi, Undang-Undang Keuangan Negara itu berjalan baik. Ya. Nah, sehingga ada satu peraturan pemerintah lagi ya, tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, di mana ditegaskan tentang nomenklatur ya, nomenklatur dalam APBD itu ya. Nah, di sini bahwa ada ketegasan mengenai perubahan klasifikasi APBD ya menurut akun kelompok dan lain sebagainya, dan juga memberikan ketegasan tanggung jawab perubahan atau pergeseran menurut klasifikasi ya. Dalam artian jika perubahan itu dia dalam tatanan mungkin subkegiatan ataupun ada pergeseran anggaran dalam satu unit, itu akan menjadi tanggung jawab siapa dalam penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri 77 ini telah ditegaskan ya. Oke, selanjutnya ada ya itu regulasi penting ya. Nah, dan juga biasanya ada regulasi-regulasi di dalam keuangan daerah terkait penyusunan tahunannya APBD pokok, penyusunan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan APBD, penyusunan RKPD tahunan ya, seperti itu. Nah, kalau kita bertanya dari undang-undang di sini, di mana posisi DPRD, ya, posisi DPRD. Namun sebelum kita merajuk lebih jauh posisi DPRD, perlu kita tegaskan bahwa hierarkis menjaga konsistensi pengelolaan keuangan daerah ya, di daerah, perlu kita pahami kerangka logis ini bahwa ada tahapan dan tata cara dalam kita mengelola keuangan daerah dalam artian APBD itu, sehingga waktu kita berbicara APBD kita perlu mengetahui dari mana asal APBD itu dan akan berakhir di mana APBD itu. Nah, sehingga kita bisa merawat konsistensi itu ya. Di sini ada saya buat sebuah conclusion bahwa kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dengan keuangan negara. Artinya daerah perlu merawat strategis nasional. Dari dalam artian RPJPN ya, yang warna ini, apa ini ya, warna ini RPJPN, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL, RAPBN. Ini kita perlu dia melahirkan suatu strategis nasional, prioritas nasional. Nah, sehingga yang kita di warna kuning ini ya dan juga di warna biru ini ya, kita perlu merujuk ke sana ya. Dalam arti kita perlu merujuk kepada strategis nasional. Nah, ini yang sering kita lalai dalam artian merawat konsistensi itu, sehingga tadi yang kita katakan bahwa kewenangan daerah itu bisa didanai oleh APBN dan APBD. Sehingga apa? Dan melahirkan efektivitas dan efisiensi, kita perlu merawat ini. Sehingga kalau kita melihat konklusi ini, apa posisi DPRD? Posisi DPRD harus perlu dalam proses pembahasan di Banggar bahwa setiap APBD pokok yang diusulkan, Ranperda APBD yang diusulkan oleh kepala daerah atau TAPD, perlu dilihat sinkronisasi antara perencanaan nasional dengan perencanaan daerah. Itu yang posisi DPRD harus memastikan itu ya. Nah, yang berikutnya ada kerangka logisnya, ya, bahwa ada dokumen yang perencanaan penganggaran yang sehat itu seperti apa, ada konsistensi ya, bagaimana bottom up dan top down itu bisa dilakukan melalui e-governance. Ya. Nah, ini yang perlu kita coba lihat ya di sini, sehingga harapan sinkronisasi bottom up melahirkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui e-governance. Ya. Jadi apa top down itu akan dilahirkan melalui suatu mekanisme ya, mekanisme tertentu. Ya, namun ya, kita sulit ya dalam bottom up-nya ini. Ya, sehingga waktu kita mempedomani e-governance dalam penyusunan perencanaan penganggaran, otomatis secara simultan kita bisa meraih gitu ya. Kita meraih prinsip kita dalam tata kelola bottom up dan tata kelola top down dalam logis, rangka logis merawat konsistensi keuangan daerah ini. Itu yang paling penting ya. Oke, selanjutnya ini ya.
kita perlu memahami RP, JPD, ya, tahun 2024 kita akan lalui, kita akan buat hal itu. Sehingga tahun 2023 ini Bapeda ibaratnya, Bapeda jangan sakit. Karena di tahun 2024, Bapeda akan menyusun dan keuangan dan seluruh unsur entitas OPD akan berjuang untuk menyusun berbagai dokumen di tahun 2024. Sehingga ini momentum baik untuk aparatur perencana dan penganggaran untuk apa ya, mendapat suatu momentum baik sepanjang reformasi ini, bahwa dalam 1 tahun kita menyusun dokumen dengan horizon waktu yang berbeda di tahun yang sama, sehingga kita mendapatkan ritme dan pengalaman yang baik, sehingga seorang perencana di Bapeda kalau bisa di tahun 2024 dia masih ada di Bapeda atau di keuangannya, sehingga bisa merawat ini RPJPD, RPJMD, RKPD, ya seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita. Nah terkait eh, eh, posisi ini, maka di RKPD ini saya tegaskan bahwa disinilah mungkin salah satu ruang teknis yang DPRD harus kawal, ya. Karena apa? Karena disinilah pokir. Ada unsur pokir yang perlu kita lihat di sini, ya. Ada unsur di sini, pokok-pokok pikiran dewan. Nah, pokok-pokok pikiran dewan ini kadang kadang diusulkan oleh anggota dewan, ya, anggota dewan secara individual, dan akan dijadikan satu sebagai pokir kelembagaan yang akan ditetapkan oleh Setwan, ya, Setwan. Nah, sehingga hal-hal ini perlu dilihat bersama, ya, bagaimana kualitas dari pokir-pokir DPRD sehingga dia bisa masuk dalam setiap tahapan ini, ya, tahapan ini, sehingga di dalam penyusunan KUA PPAS, di dalam rapat paripurna penyusunan KUA PPAS, itu kita tidak terlalu banyak dalam berbicara dalam proses pembahasan yang lebih jauh, sehingga dalam mekanisme-mekanisme tertentu, forum konsultasi publik, ya, pengelolaan data, review RPJMD, mungkin perumusan permasalahan pembangunan daerah, ini kita sudah memasukkan unsur pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga ini menjadi hal substansi keterkaitan. Kadang uh, uh, tidak salah juga kadang DPRD mengeluh kenapa pokir tidak dimasukkan, dan kadang juga pemerintah daerah lalai dalam menyikapi hal ini. Jadi kedua institusi besar ini harus sepaham dalam melihat peta logis RKPD, ya. Sehingga pokir ini menjadi penting karena konstituennya ada di situ, hasil resesnya ada di situ, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, perumusan ilustrasi. Nah, inilah yang perlu dikawal, ya. Inilah substansi perencanaan penganggaran yang kemarin saya coba bangun logika ini dengan DPRD itu seperti bagaimana, ya. Oke, ini mungkin saya teruskan. Nah, ini masih. Nah, ini. Di sini saya tunjukkan bagaimana peran DPRD dalam APBD untuk melihat posisi kedudukan APBD dalam kinerja keuangan daerah. Jadi ada area-area kritis, area-area kritis. Nah, di sini bagaimana peran bersama bahwa dalam tahapan penyusunan APBD, sehingga DPRD harus paham tahapan APBD, sehingga area-area krisis ini perlu di apa ya, dijaga, jangan sampai terjadi penyimpangan. Misalnya area Renja dengan RKA, jangan sampai lalai ini. Jangan sampai lampiran Renja ini kan RKPD sebenarnya. Nah, otomatis kalau Renja ini tidak sama, otomatis perencanaan Rensranya ini salah. RKPD-nya juga salah. Otomatis ini bisa bertolak belakang antara RKPD-nya yang memuat prioritas-prioritas tahunan itu tidak terimplementasi dalam RKA. Ingat baik-baik bahwa KUA PPAS itu adalah jembatan antara perencanaan ke penganggaran. Itu kita masih berbicara tentang perencanaan apa yang kita harus buat, apa yang kita harus danai. Nah, ini kita memasukkan unsur rupiah ke dalam setiap penetapan deskripsi yang kita rencanakan itu. Sehingga kalau area kritis ini lalai, bahaya, ya. Yang kedua adalah RKA, ya. Nah, ini jangan sampai dia sudah ditetapkan dalam BPA, ini agak sulit, ya, sehingga pembahasannya harus baik, sehingga DAPD perlu membahas dengan kriteria-kriteria tertentu,
berbasis kinerja melalui prinsip-prinsip taat asas. Nah ini sehingga ruang kritis ini bisa diminimalisir. Ya. Nah yang berikutnya adalah ini secara keseluruhannya. Jika kita tidak taat ini, kita melahirkan ini. Bisa jadi kita melahirkan ini. KUA dan PPAS ini tidak mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga waktu kita membuat pedoman penyusunan RKA, kita membuat RKA yang salah. Dan OPD juga membuat 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 penyusunan RKA tidak selaras dengan pedoman ini, tapi dia merujuk kepada renja ataupun hal lain. Ya, ya. Karena ingat bahwa dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa OPD itu diberi kekuasaan, kepala dinas itu diberikan kekuasaan juga dalam penggunaan keuangan. Seperti itu. Jadi DPRD perlu menyikapi posisi area kritis ini. Ya. Oke, yang berikutnya ini ya menjaga momentum ini sehingga apa Bapak Ibu secara politis ada kesepakatan bersama visi misi ya bahwa visi misi politik yang dikampanyekan itu menjadi visi misi daerah itu merupakan bagian yang satu terintegrasi dengan apa yang diharapkan oleh DPRD sehingga jika penetapan APBD setiap tahunan yang dilakukan oleh DPRD tidak mencerminkan apa yang direncanakan di RPJMD, maka dapat ditetapkan bahwa Perda APBD merupakan apa ya bagian yang ditetapkan yang tidak menjawab mimpi bersama kita. Sehingga apa? Perda ini kekuatan hukum ini tidak menjadikan hal yang positif. Nah ini DPRD harus memahami ini bahwa penyusunan dan penetapan Perda APBD ini perlu dilihat baik-baik oleh setiap badan anggaran banggar di DPRD dan juga keseluruhan perangkat-perangkat di DPRD. Sehingga ini merupakan wujud bersama kita dalam RPJMD Kabupaten A atau Kabupaten Membramo ini akan kemana. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini ya. Mungkin ini sekilas yang kemarin saya sampaikan bahwa kita masih kecil ya, kita masih mendapatkan kita dari transfer pemerintah pusat ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ini bahwa cukup cukup apa ya agak ini juga ya bahwa kalau kita lihat sandingkan secara kuantitatif bahwa IPM ini banyak didukung oleh belanja operasi ya belanja operasi sedangkan diharapkan dari belanja modal ini cukup sedikit ya ini harapannya dorongan-dorongan ini perlu dilihat jangan sampai IPM ini banyak meningkatkan kapasitas kemampuan pada sekelompok orang ya sedangkan pemerataan itu kurang ya. Peningkatan ada dari pemerataan ini menjadi persoalannya sehingga belanja operasi ini masih menunjukkan daya dukungnya terhadap beberapa pencapaian-pencapaian IPM ya seperti itu. Oke, nah ini ya, ini sama ya, bahwa posisi kabupaten baru cukup menguntungkannya. Nah ini mungkin perlu dilihat oleh tenaga ahli DPRD untuk menyikapi hal-hal ini ya. Oke, nah ini ya, nah, ini mungkin yang paling penting ya, hal ini ya. Kualitas pokir berstruktur APBD yang perlu dan eksplorasi mungkin hal yang selama ini dan hal yang mungkin kita bisa dapat di masa depan ya. Nah ini nah kita tahu bahwa reses ini kan merupakan penjaringan aspirasi pada masing-masing dapil dari anggota dewan masing-masing. Nah di situ ada tahapan setelah melakukan itu dia menyiapkan laporan. Nah, kualitas laporan ini seragam ketidak antara masing-masing atau kelompok anggota dewan yang melakukan reses. Nah, setelah itu dilakukan sidang, 3 kali sidang biasanya ya, 3 kali sidang paripurna. Nah, itu disampaikan ke situ. Nah, ini perlu diseragamkan oleh Satuan. Satuan harus mengambil peran karena reses ini, hasil reses ini akan jadi pokir kelembagaan ya yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh eksekutif dalam artian Bapeda, TAPD dan lain-lain OPD dalam mempertimbangkan setiap temuan-temuan faktual di lapangan ya. yang disarankan melalui banggar dalam bentuk saran dan pendapat berupa pokir pikiran DPRD.
Ya. Nah, ini yang paling penting kadang ya, perlu kita lihat sama-sama, apa bisa tahapan ini menjadi seragam dan itu menjadi suatu pokir bersama, pokir kelembagaan yang bisa tervalidasi oleh eksekutif. Ya. Nah, selanjutnya ini ya, dalam Permendagri disampaikan seperti ini, Permendagri 86. Ya, Permendagri 86 sampaikan bahwa pokir adalah permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD. Ya, kalau RPJMD banyak dari proses-proses konsultasi publik, pendalaman-pendalaman ke dokumen-dokumen buku, kajian, dan lain sebagainya, konsultasi publik, DEX, ya, ataupun hasil evaluasi. Namun permasalahan pembangunan di sini dari sumbernya bahwa dari sumber DPRD. Bagaimana dia bisa terakomodir dalam dokumen itu. Nah, selanjutnya bahwa hasil permasalahan itu merupakan dari bentuk rapat. Jadi dia memiliki tahapan yang beda. Permasalahan yang ditetapkan melalui mekanisme tahapan dokumen tertentu RKPD RPJMD dan juga permasalahan dilahirkan berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD. Ya dalam ya biasanya dalam risalah ataupun apa ya, rapat dengan pendapat, rapat hasil penyerahan aspirasi melalui reses. Nah, di sini perlu dilihat bahwa pandangan pertimbangan arah prioritas pembangunan. Nah ini sehingga DPRD harus menyesuaikan setiap permasalahan pembangunan ini selaras dengan arah prioritas pembangunan RKPD. Ya, ya sehingga jangan sampai sudah rankir RKPD baru kita DPRD kasih, itu agak ribet. Ranwal kita sudah mulai bersama dengan eksekutif untuk melihat nilai ini. Ya, seperti itu dan agenda kerja tahun ini. Dan kadang yang sulit ini ya, kita reses dengan proses penyusunan RKPD kadang tahapannya berbeda. Nah ini yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan kenapa kadang tidak tervalidasi karena tahapannya beda ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya ini ya. Ini yang perlu dilakukan oleh Bapeda dan lain-lain. Bagaimana kita proses seperti itu ya, dalam RKPD bahwa ada inventarisasi program. Jadi biasanya kan orang kampung kan kadang kalau diusul di DPRD, saya kepingin anak saya disekolahkan. Nah ini Bapeda harus berpikir melalui dinas pendidikan bagaimana pemikiran masyarakat yang sederhana itu bisa terinternalisasi dalam tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sampai tahapan 5. Nah, ini yang perlu kedewasaan dan pengalaman dalam bagaimana menerjemahkan pemikiran masyarakat melalui eh, eh, reses DPRD yang diinternalisasi ke dalam dokumen ke dalam tahapan yang melahirkan dokumen RKPD. Nah, ini hati-hati sehingga posisi DPRD adalah di sini bahwa bagaimana memberikan input yang layak untuk dipedomani, ya, untuk layak dipedomi karena visi misi RPJMD adalah kekuatan bersama, tidak kekuatan birokratis. Gitu ya. Oke, yang berikutnya ini ya. Nah, ini yang mungkin DPRD harus mulai menyikapi bahwa kita tidak selama ini sekarang print kertas kasih ya, tapi sekarang DPRD sudah harus memiliki akun. Setiap anggota dewan sudah memiliki akun. Sehingga usulan anggota dewan melalui reses itu di dapilnya masing-masing sudah bisa terlacak siapakah yang sedang atau terhambat di daerah mana ini, di SKPD kah, di Bapeda kah, atau di Setuannya. Nah ini bisa terlacak melalui hal ini ya. Nah ini yang di SIPD RI ya. Harapannya 2024 kita sudah harmonis penggunaan ini ya. Nah ini tantangan kita hal-hal baru. Nah ini kita bisa minta di sekretaris Sekda ya. Sekda bisa memberikan setiap anggota dewan itu memiliki akun SIPD RI. Ya. Oke, nah ini sebenarnya matriks konsolidasinya sebenarnya dalam SIPDR itu seperti ini. Dalam SIPDR itu cuma ini. Ada tanggal usulan kapan kita input, usulan itu dari masyarakat dapilnya apa. Permasalahan itu apa? Jalan banyak yang kurang layak. Nah, ini diusulkan di sini. Alamatnya jelas, bila perlu ada koordinatnya.
koefisien ini dalam artian kalau jalan berapa meter, berapa gedung, berapa unit, ya berapa orang. Ya. OPD tujuan, ya ini jangan sampai salah. Ya. Misalnya begini, bantuan seragam, apakah ini kita kasih ke BPKAD ataukah kita kasih usulkan ke SKPD, Dinas Pendidikan. Ya, ini kita harus tahu dalam artian anggota dewan juga harus memahami pokir apa tusi dari SKPD. Jangan sampai kita menginput salah yang tidak sesuai tusinya dia, otomatis dia tidak akan akomodir. Ya, nah ini yang kadang benang merahnya tidak nyambung, ya, karena OPD juga terbatasi oleh tusi. Ya. Dan berikutnya status. Status ini yang menjadi kalau kita pakai pakai ini akun sudah SIPD RI, otomatis kita bisa tracking ini, ya. Kita bisa tracking usulan tadi ini sudah sampai di mana. Kalau belum tervalidasi, ini yang belum ini masalahnya di mana, di Setuan kah atau divalidasi di TAPD ataupun memang ditolak oleh Bapeda. Sehingga kita bisa klarifikasi ke Bapeda kenapa butuh justifikasi kenapa usulan ini ditolak oleh Bapeda. Ya, seperti itu. Nah, ini sehingga kita bisa secara real time anggota dewan masing-masing melihat ini tidak melalui sekwan, tapi anggota DPRD melihat ini secara langsung. Nah, usulan pokir itu seperti apa di dalam SIPD RI sehingga dia bisa terakomodir dalam RKPD sehingga dia dalam KUA PPS muncul, penjabaran APBD muncul. Nah, ya kan seperti itu. Itu yang kita harapkan DPRD seperti itu. Nah, ini ya mungkin kalau dari sisi manual dia seperti ini ya, Permendagri 86 ya. Oke. Nah, ini mungkin asas-asas APBD ya. Jadi kadang kalau dalam hukum, kalau teori tidak bisa melihat posisi keuangan daerah dalam APBD itu, maka kita harus melihatnya dari asas. Ya. Nah, ini ya bahwa APBD sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan. Fungsi APBD otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, pengawasan ini menjadi penting karena di sini ada aspek DPRD. Perencanaan di sini ada aspek DPRD. Ya. Alokasi ini ada, semua aspek ini ada. Ya, ada aspek DPRD. Ya, dalam artian dia prinsip-prinsip penganggaran pendapatan dan belanja dan pembiayaan. Dalam tahapan ada unsur pokir DPRD. Sehingga kita tidak memasukkan pokir, sebenarnya kita menyalahi asas umum APBD dalam PP 12 dan Permendagri 17. Simpelnya seperti itu ya. Sehingga kita tidak berantem antara DPRD dengan eksekutif ya, eksekutif dan legislatif dan eksekutif berantem. Kita tinggal melihat siapa yang salah dari asas ini aja. Kalau pokir tidak dimasukkan, itu siapa? Ya. Oh, terlambat DPRD-nya. Oke, tahun depan tahapannya kita harmonisasi. Kalau itu masih terjadi, tidak diakomodir, kenapa eksekutif tidak melakukan itu? Sehingga kita perlu ada diskusi-diskusi ataupun konsolidasi dalam proses penyusunan ini. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya ini prinsip ya. Nah, yang mungkin beberapa hal ya yang perlu kita ketahui bersama. Yang paling penting yang saya kasih warna biru ini berpedoman pada RKPD KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai, dan jadwal. Nah, ini kadang reses dengan tahapan RKPD itu tidak sama, sehingga dia diakomodir dalam perubahan ataupun dalam perubahan kedua APBD berikutnya, APBD pokok berikutnya. Resesnya tahun ini. Karena begini permulaan awal pemerintah daerah 1 Januari, sedangkan permulaan tahun anggaran baru bagi DPR adalah sidang paripurna pertama Agustus kalau tidak salah ya. Nah, ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bulan ke-8. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Apakah kalau reses pertama kita dapat apa kita masukkan ke dalam perubahan ataukah ke APBD pokok tahun depan. Nah, ini perlu pertimbangan ya. Sehingga kita ini prinsip tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal ya. Karena perbedaan sidang paripurna dengan tahapan RKPD ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini perubahannya, perubahan jadwal ya, perubahan komposisi pendapatan kita, belanja kita sudah berbeda ya. Sudah berbeda seperti yang dulu ya. Di sini bahwa
Dulu kan belanja pegawai ini ada di setiap program, ada di setiap kegiatan. Nah, sekarang tidak bisa, hanya pada belanja operasi, belanja pegawai itu. Ya. Ini sebenarnya terkait satu data tadi, sehingga pemerintah pusat bisa melihat belanja pegawai di kabupaten A ini berapa dibandingkan dengan kabupaten lain terkait evaluasinya ya, seperti itu ya. Nah, sekilasnya seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ini mungkin hal-hal yang perlu dibijaki oleh DPRD bahwa perlu melihat apa yang direncanakan oleh eh, pemerintah daerah itu sudah sesuai dengan kewenangan dan juga belanja urusan pilihan sesuai dengan potensi. Begini, kadang ada paradigma yang salah. Belanja pilihan itu suka dan tidak suka. Tidak. Belanja pilihan itu sesuai konteks daerah itu. Jika misalnya biak, ya perikanannya, ya, bukan berarti bukan berarti suka atau tidak suka atau urusan lain yang menjadi primadona. Tidak. Nah, tidak seperti itu. Ya. Logikanya tidak seperti itu. Itu salah kalau menurut saya. Jadi di sini ditetapkan juga dalam PP 12 tahun 2009 bahwa belanja urusan pilihan sesuai potensi. Berarti kita bisa maknai statement sesuai potensi ini bahwa karakteristik dari gambaran umum daerah itu, analisis lingkungannya. Ya, jika dia memang ikan, otomatis perikanan yang kita harus support dalam RKPD. Ya. Nah, yang berikutnya SPM. Ya, SPM. Urusan lain wajib mengalihkan belanja urusan pemerintah daerah ini terkait DPRD dan lain-lain ya, satuan dan lain-lain. Penundaan, nah ini hati-hati. Kalau poin 5 ini tidak dilihat di 2024, ini hal yang baru di 2024 ya. Jika daerah tidak mengalihkan belanja urusan pemerintah daerah, maka penundaan atau pemotongan dana transfer. Wah, ngeri ini ya. Terus ini ya, harga satuan regional ASB standarisasi teknis. Ingat ya, ASB standar teknis yang di daerah ditetapkan itu merujuk pada harga satuan regional. Tapi kadang itu kita sudah mau menyusun ASB, harga regionalnya terlambat. Ini dia menjadi pertimbangannya. Nah, ini ada beberapa belanja operasi yang perlu kita ketahui dan DPRD bahwa misalnya begini, kita mau mengusulkan sesuatu ya belanja modal, otomatis kita punya pilihan sudah ada. Apakah kita mengusulkan dia dari ke SKPKD, SKPD atau BLUD atau kalau ada ya, kalau ada. Nah, di sini yang membedakan sebenarnya begini, BLU dia hanya bisa melaksanakan belanja modal dan belanja operasi. Belanja tidak terduga dan transfer tidak dibenarkan untuk BLU melaksanakan itu ya. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, ini mungkin hal yang paling penting di sini untuk 2024 bahwa Bapak Ibu bisa baca ini atau adik-adik bisa cermati ini ya. Bahwa DPRD harus melihat ini hasil review RKPD oleh Habib. Ini kan inspektorat ya, inspektorat. Nah, ini sudah atau belum? Hasil tindak lanjutnya sudah ada tidak? Ada perubahan? Apakah TAPD sudah melakukan perubahan itu? Surat hasil fasilitasi RKPD Provinsi Kabupaten Kota, hasil tidak lanjut, berita acara, rekomendasi hasil review. Nah, ini harus dilihat. Inilah menurut hemat saya hal-hal ini perlu dipertajam oleh DPRD ya, perlu dipertajam oleh oleh DPRD sehingga apa? Peran DPRD DPRD itu maksimal ya dalam setiap dokumen ya. Karena kita bisa membentengi keinginan-keinginan atau sulap atau mohon maaf ataupun apa yang menjadi keinginan dari birokratif yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip APBD, kita bisa klarifikasi pada 5 hal ini ya, seperti ini. Ini momentum evaluasi bersama multi pihak sebenarnya kalau menurut hemat saya multi pihaknya karena ada provinsi ya, ada inspektorat, ada DPRD, ada pemerintah sendiri, ya, seperti itu. Oke, nah itu yang menjadi hal pentingnya di 2024. Nah ini Bapak Ibu bisa baca ini ya di Permendagri 77 2020 bahwa ini yang perlu disikapi, pergeseran anggaran, jadi perubahan DPA atau jadi pelaksananya yang dirubah itu pelaksanaannya ya. Otomatis itu harus persetujuan DPRD. Nah,
pergeseran anggaran lintas apa ya, lintas dinas ya, atau lintas DPD, berarti kode rekening, pindah kode rekening, nah itu harus persetujuan DPRD, tidak bisa TIPD ya. Nah, misalnya ini, nah ini bisa pertimbangan TIPD ya, perkembangan asumsi yang tidak sesuai RKA. Nah ini bisa dilakukan perubahan apa, penyesuaian dan akan disikapi pada perubahan APBD ya 2024 nanti ya. Nah ini sama, yang berikutnya adalah keadaan luar biasa. Otomatis ini baru. Ya. Ya, ini hal yang baru ya di 2024. Jika ada penambahan sub kegiatan baru, ya ini otomatis perubahan DPA, ya, otomatis perubahan DPA, RKPD berubah, ya, perubahan RKPD. Nah, sehingga perlu kita sikapi hal ini setelah perubahan kedua APBD, ya. Nah ini momentumnya, ini hati-hati ya, momentumnya ini ya. Kalau yang tadi hanya persetujuan DPRD, kalau ini setelah perubahan kedua APBD, berarti ada tahapan dalam perubahan itu. Ya. Oke, nah ini hati-hati di sini ya. Kadang kita lalai, salah administratif, bahaya di sini ya. Nah ini yang perlu kita di 2024 besok yang kita harus lalui tahapnya adalah jadwal ini ya. DAPD memberikan kuap PPS itu di Juli. Nah ini kepala daerah memberikan kuap PPS ke DPRD Juli. Ya, Agustus. Nah Agustusnya ada 3 rangkaian, 1, 3, 4, 5 ya. Dari kesepakatan DPRD terhadap rancangan KUA sampai ke penyusunan rancangan Perda APBD. Nah, bisa tidak ini dilalui Agustus ini? Nah, ini kita tinggal lihat, Bapak Ibu lihat. Agustus ini sudah ke tidak atau belum? Nah, hingga kepada tahapan 14 penyampaian Perda APBD. Jadi Perda APBD, penjabaran itu melalui Perkada APBD. Ya. Nah, ini ya perlu di ya dipedomani setiap. Namun di sini perlu hati-hati karena peraturan kepala daerah, sehingga perkada ini mencerminkan Perda APBD yang telah dilewati berbagai ini ya. Jangan sampai ada beda. Tadi ya posisi DPRD itu ya pokir 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 DPRD itu harus tercermin dalam Perda dan Perkada. Penjabaran APBD itu penting, itu harus terjabarkan dalam setiap belanja-belanja yang ada di setiap fungsi, ya, setiap jenis, ataupun setiap urusan, setiap OPD seperti itu. Nah ini yang harus dibijaki karena ini Perda satu Perkada. Oke, yang berikutnya ini ya. Nah ini untuk tahun 2024 ya. Nah, banyak hal yang memberamu sudah ya, sudah ada RPD dan lain-lain. Nah, hal yang paling ribet kan yang tadi saya bilang bahwa kita 2024 kita akan melewati banyak dokumen yang kita susunnya. Ya, RPJPD ada berapa tahapan yang kita lalui ya. KLAS belum lagi ya, KLAS itu KLS RPJMD, KLS RPJPD, Renstra ya, banyak sekali dokumennya. Nah, ini yang sehingga DPRD mungkin ada DPRD yang berakhir, mungkin ada DPRD yang terpilih. Tapi bagi DPRD yang terpilih di 2024 menjadi bagian penting dalam perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Kita merajut lagi kembali 20 tahun ke depan, kabupaten di Provinsi Papua, Papua Selatan, Pegunungan Tengah, dan Pegunungan ya. Seperti itu, kita harus, walaupun kita sudah pecah-pecah jadi rakit-rakit kecil, tapi berusaha kita menjadi satu tetap tanah Papua ya, melalui apa tadi ya, kekuatan DPRD, kekuatan birokrasi kita ya, sehingga 2024 2025 ini krusial ya. Krusial untuk kita melihat posisi 2025 ke 2045. Seperti apakah tanah Papua ini di 2045 ya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang sempat saya bagikan ke yang menjadi bagian penting juga dalam narasi-narasi kita, pembelajaran kita di ilmu ekonomi ya, terkait keuangan daerah. Karena adik-adik juga harus memahami posisi DPRD itu seperti apa dalam tata kelola kita. Mungkin itu adik-adik ya, semangat, sukses. Mohon maaf kalau ada salah-salah, saya sangat cepat. Ini hanya pembelajaran sekilas saja. Semoga bermanfaat ya, menambah kesana keilmuan. Terima kasih.